Setelah mengalami peristiwa supranatural yang menyakitkan di ruang sidang pleno, keempat anggota DPRD yang dirawat di RSUD itu satu persatu mengalami proses kematian sangat menyakitkan. Tidak hanya kaki dan tangannya yang tercabut dari tubuhnya, tapi mengalami tulang leher yang dipatahkan atau dipelintir ke belakang. Juga, lidah yang ditarik keluar dari mulutnya. Ironisnya peristiwa pembantaian yang disaksikan para tenaga medis dan keluarga pasien, ternyata pelakunya tak terlihat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar cerita horor dan misteri, selamat bertemu lagi. Dalam video berjudul, Lidah 4 Wakil Rakyat Ditarik di RSUD, ini merupakan seri kelima dari serial, Kabut Mistis Pager Wesi. Kisah menarik yang disampaikan mantan wartawan harian Sore Surabaya Post versi keluarga Tuti Aziz. Namun dalam cerita horor ini, nama lokasi peristiwa dan para tokoh yang terlibat kami samarkan. Kebijakan ini untuk menghormati privasi mereka dan keluarganya yang saat ini masih hidup. Dan, inilah kisah lengkap, Lidah 4 Wakil Rakyat Ditarik di RSUD, yang akan mengejutkan Anda para pecinta cerita horor dan misteri. Sejak penyelenggaraan ritual khusus restu darah, suasana yang berkembang di desa Pager Wesi tidak seperti biasanya. Atmosfer menegangkan sangat dirasakan semua warga desa. Warung kopi yang tumbuh subur di dalam desa tak lagi seramai biasanya. Tak lagi terdengar gelak tawa dan suara diskusi antar pengunjung warung. Kalaupun ada di antara pengunjung yang saling kenal, mereka hanya saling bersapa. Selanjutnya duduk diam menikmati kopi pesanan masing-masing. Perubahan sikap para warga desa yang menjadi hati-hati dan waspada itu, karena mereka mengingat pesan dari Mbah Marni maupun Lurah Budiono Sudirman Raharjo. Pilihan mereka memberikan restu pada para korin korban pembantaian itu sangat berat dan beresiko, kalau saja sampai terdengar oleh para pelaku dan dalang pembantaian warga desa Pager Wesi pasca pemberontakan gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Sebagaimana informasi yang diberikan para korin saat menemui Siti Cahyaningrum, Putri Sulung Budiono dan Sri Sulastri, bahwa para pelaku dan dalang pembantaian warga desa tersebut telah berhasil memanipulasi sejarah. Yang membuat para pembunuh itu berhasil mendapatkan ragam jabatan di pemerintahan. Yang bergabung dengan partai penguasa, sukses menjadi anggota DPR di daerah. Yang memiliki koneksi lembaga hukum, sukses menjadi personil lembaga hukum. Juga, banyak posisi penting lain yang mampu mengendalikan arah sistem pemerintahan. Karena itu, pasca ritual restu darah digelar, para warga desa perlu meningkatkan kewaspadaan. Menyiapkan diri kalau saja terjadi gerakan balas dendam dari para pelaku dan dalang pembantaian tersebut. Sikap waspada itu akan dilakukan sampai ada kabar tentang mulai terjadinya proses pembalasan para korin, yang dipastikan membuat para pelaku dan dalang pembantaian akan sibuk menyelamatkan diri. Saat pagi hari keempat pasca penyelenggaraan ritual restu darah, terlihat Handoko mendatangi rumah Budiono. Dengan tergopoh-gopoh, pemuda yang berprofesi sebagai ojek motor itu mengantarkan beberapa koran pagi. Yakni sebuah koran kriminal, sebuah koran umum lokal, dan sebuah koran umum nasional. Assalamualaikum Pak Lurah. Kulo nuwun, mohon izin menghadap, kata Handoko di depan pintu rumah Budiono. Saat mendengar sapaan salam bernada gemetar itu, Budiono yang ada di ruang keluarga langsung keluar menyambut, "Waalaikumsalam, masuk Mas Handoko." "Janur Gunung, pagi gini kok sudah mampir?" "Apa belum ada obyekan?" jawab Budiono dengan tersenyum. "Alhamdulillah, berkat doa Pak Lurah, saya sudah dapat rezeki tadi pagi. Saya datang untuk mengantarkan koran pagi, yang sudah saya baca. Menurut insting saya, berita yang dimuat ini ada hubungan dengan ritual restu darah, yang kita selenggarakan pada 4 hari lalu," balas Handoko sambil mengangsurkan 3 koran pagi ke Budiono. Setelah menerima ketiga koran pagi dan membaca judul-judul beritanya, Budiono langsung mengajak Handoko masuk ke dalam rumahnya. Dari ketiga judul itu ada sebuah berita yang menarik. Isinya nyaris sama. Yakni kematian misterius 4 anggota DPRD, yang berasal dari partai sama. Partai penguasa. Ciri-ciri kematian mereka sama, hari kematiannya sama, dan tempat kematiannya sama. Meninggal saat dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Dari berita yang tertulis di 3 koran itu, keempat anggota DPRD yang mengalami kematian misterius itu adalah Haryanto, Bambang,
Sugiono, dan Tarmuji. Menurut beberapa saksi dari beberapa anggota DPRD lainnya, keempat kader partai penguasa itu menunjukkan perilaku yang aneh saat sidang pleno kedua, yang digelar seusai waktu sholat Jumat. Selanjutnya keempatnya meninggal saat proses perawatan di RSUD pada Minggu malam. Sedangkan proses kematian Haryanto, Bambang, Tarmuji dan Sugiono yang sesungguhnya sangatlah menakutkan dan menyakitkan. Perilaku aneh keempat anggota DPRD itu nyaris sama. Bersamaan dengan terjadinya suhu udara ruang rapat pleno yang tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk tulang, tapi membawa atmosfer yang membuat bulu kuduk berdiri meremang. Sementara Haryanto yang dalam sidang pleno itu duduk di meja pimpinan rapat, tiba-tiba menjerit ketakutan setelah lama melihat tempat kosong di antara meja pimpinan sidang dengan deretan kursi peserta sidang. Setelah menjerit, di luar dugaan ia mencabut mic yang ada di depannya, melemparkannya ke tempat kosong di depan meja pimpinan sidang. Sesaat kemudian terlihat Haryanto seakan ada yang menarik ke belakang. Tubuhnya yang tambun kemudian dilemparkan, melayang menghantam dinding ruang sidang pleno, yang menimbulkan suara benturan sangat keras. Demikian keras benturan itu, sehingga membuat belakang kepala Haryanto mengucurkan cairan berwarna. Selain itu, menyebabkan cedera patah tulang belakang, tulang leher yang bergeser dari tempatnya, hancurnya 2 persendian pangkal paha, serta terpelintirnya persendian siku kanan. Peristiwa aneh itu tentu saja membuat geger ruang sidang pleno. Ada beberapa anggota DPRD yang berlari ke lokasi Haryanto terbanting untuk memberi pertolongan. Juga ada anggota yang berlari semburat menyelamatkan diri merapat ke dinding ruang sidang rapat. Di antara yang melakukan adalah Tarmuji. Namun tidak demikian dengan Sugiono dan Bambang. Keduanya yang duduk di kursi baris kedua depan meja pimpinan sidang, terlihat tak dapat keluar dari kursi walau berkali-kali mencobanya. Nyaris dalam waktu yang bersamaan dengan pertolongan pertama untuk Haryanto, yang telentang tak mampu menggerakkan diri. Tiba-tiba Tarmuji yang merapat pada dinding ruang sidang, seakan ada yang menyeret dan melemparkannya. Tubuhnya terbang ke tengah ruang sidang. Selanjutnya jatuh menghantam jajaran kursi, tepat di belakang barisan kursi Sugiono dan Bambang. Saat Tarmuji berusaha bangun dari jatuhnya, tiba-tiba tubuhnya bersama Sugiono dan Bambang terangkat ke udara setinggi 3 meter. Selanjutnya diputar beberapa kali dan dijatuhkan ke tumpukan kursi yang berserakan di lantai. Tak pelak lagi, ketiga tubuh berperut buncit itu terjun bergedubrakan di atas serakan kursi. Terdengar ketiganya berteriak dan merintih kesakitan. Beberapa tulang di tubuh Tarmuji dan Sugiono mengalami patah tulang. Nasib Bambang lebih pahit. Ia terbanting di atas kursi yang terbalik, sehingga saat terjatuh membuat perut buncit Bambang tertambus kaki kursi, yang menembus dan keluar dari pinggang kanannya. Anehnya setelah keempat anggota DPRD itu mengalami cedera serius, suasana ruang sidang pleno terasa berubah. Suasana gerah yang membuat bulu kuduk berdiri itu hilang. Berganti seperti suasana sebelumnya. Dingin dan sejuk yang mampu membuat anggota DPRD tertidur lelap di ruang sidang. Merasa suasana ruang sidang telah aman, beberapa anggota DPRD bersepakat membawa Haryanto, Bambang, Sugiono, dan Tarmuji ke UGD Rumah Sakit Daerah dengan 2 ambulan inventaris DPRD. Setelah menjalani perawatan darurat terhadap cedera masing-masing, Haryanto yang mengalami gegar otak berat, patah tulang belakang, patah tulang bahu kanan, 3 tulang iga, tulang paha, dan tulang sendi telapak kaki langsung dikirim ke ruang ICU. Sementara Bambang yang mengalami cedera tertambus kaki kursi pada perut dan menyobek usus besarnya, serta patah tulang kedua kaki, dan bergesernya sendi siku kiri dari tempatnya, juga dikirim ke ruang ICU. Sedangkan Tarmuji dan Sugiono setelah dioperasi untuk cedera patah tulang di beberapa tempat, dikirim ke ruang rawat inap pavilion yang dilengkapi beberapa alat perawatan untuk patah tulang. Kamar pavilion keduanya berdampingan. Saat masuk ruang pavilion, keduanya dalam kondisi belum sadar dari pengaruh anestesi saat operasi patah tulang bahu, tulang tangan, tulang paha dan kaki, serta tulang iga. Pada hari pertama perawatan, yaitu hari Sabtu, keempat anggota DPRD itu dinilai staf dokter mengalami perkembangan yang positif. Perkembangan itu membuat keluarga masing-masing sangat bahagia. Tarmuji dan Sugiono sudah sadar dari pengaruh anestesi, sehingga dapat menyambut kunjungan keluarga, tetangga, maupun koleganya sebagai anggota DPR. Sementara Haryanto dan Bambang yang perawatan di ruang ICU masih belum sadar.
Di tubuh mereka banyak tertancap selang-selang yang dihubungkan dengan beberapa mesin medis. Keduanya belum diizinkan dibesuk. Perkembangan kondisi kesehatan mereka dapat dilihat keluarga, tetangga, dan koleganya dari jendela kaca pembatas. Status kesehatan keduanya dapat terbaca dari monitor medis yang digunakan untuk memantau tanda-tanda vital pasien, seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan kadar oksigen dalam darah. Peralatan medis untuk memantau perkembangan kesehatan Haryanto dan Bambang sangat beragam, yakni mesin ventilator oksigen untuk membantu pasien yang tidak dapat bernapas sendiri dengan cukup, karena paru-paru mereka rusak atau berada di bawah pengaruh anestesi. Pompa infus untuk memberikan obat-obatan, cairan, dan nutrisi ke dalam tubuh pasien melalui jalur intravena. Monitor ICP untuk memantau tekanan di dalam kepala pasien. Tekanan yang tinggi di dalam kepala dapat disebabkan oleh cedera kepala, stroke, atau infeksi. Alat pemantau SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah pasien. Selain itu, juga terdapat alat monitor EKG untuk mencatat aktivitas listrik jantung pasien. Alat ini memungkinkan dokter mendeteksi kelainan irama jantung, seperti aritmia. Mesin anestesi digunakan untuk memberikan anestesi kepada pasien sebelum operasi atau prosedur medis lainnya. Defibrilator adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan sengatan listrik ke jantung pasien. Sengatan ini dapat membantu mengembalikan irama jantung yang normal jika pasien mengalami henti jantung. Saat memasuki hari kedua perawatan yaitu Minggu pagi, beberapa saksi dari pihak rumah sakit dan keluarga mengatakan, Tarmuji dan Sugiono terlihat mulai gelisah. Keduanya terus melihat ke arah pintu ruang pavilion. Sesekali keduanya berteriak-teriak ketakutan. Sesekali mereka berteriak-teriak mohon maaf atas perbuatan mereka terhadap para warga desa Pagerwesi yang menjadi korban pembantaian pasca gerakan 30 September tahun 1965. Bukan aku yang memerintahkan pembantaian itu. Aku hanya melaksanakan perintah Soekardi. Maafkan aku. Ampuni aku. Jangan bunuh aku, teriakan Tarmuji dan Sugiono yang sering didengar para perawat dan keluarganya. Teriakan mereka terus berulang-ulang, membuat rumah sakit berkebijakan menyuntikkan obat penenang agar tak mengganggu pasien lain di ruang pavilion. Anehnya, obat penenang itu hanya bertahan 15 menit. Selanjutnya Tarmuji dan Sugiono kembali berteriak-teriak dan memberontak. Kondisi itu terus berulang sampai 3 kali. Sehingga pihak rumah sakit memilih mengikat keduanya, menghindarkan aktivitas yang akan membahayakan jiwa mereka. Melewati waktu asyar, bersamaan dengan udara ruang rawat pavilion yang berubah drastis. Tak lagi sejuk seperti biasanya. Namun, terasa panas dengan aroma wangian yang membuat bulu kuduk berdiri meremang. Tarmuji dan Sugiono kian berperilaku aneh. Keduanya tidak hanya berteriak-teriak. Mereka juga melakukan pemberontakan. Menarik kuat-kuat kedua tangannya agar lepas dari ikatan di pagar ranjang rumah sakit. Namun pemberontakan mereka berhasil dinetralisir 6 perawat yang memegangi kedua tangan dan kakinya. Kondisi itu membuat kedua anggota DPRD itu hanya mampu berteriak-teriak, memohon maaf, meminta ampun, dan memohon untuk tidak dibunuh. Juga menyebutkan beberapa nama pejabat yang terlibat dalam pembantaian warga desa Pagerwesi pada tahun 1965. Selain itu, keduanya juga memohon agar dosa yang dilakukan itu dilimpahkan semuanya pada Haji Soekardi sebagai dalang pembantaian, karena dendamnya pada lurah desa Pagerwesi dan Mas Ronggo, yang menolak ajakan Soekardi untuk memanipulasi surat kretek desa dan merampas tanah milik warga desa Pagerwesi. Mendengar ocehan Tarmuji dan Sugiono yang sama itu, maka para perawat rumah sakit sangat kaget. Demikian pula para keluarga masing-masing yang saat itu menyaksikan sendiri. Tak pelak lagi istri dan anak-anak Tarmuji dan Sugiono langsung hujan air mata. Kini mereka tahu bahwa suami dan ayah mereka adalah seorang penjahat kemanusiaan yang telah melakukan pembantaian atas warga tidak berdosa dari desa Pagerwesi. Namun, mereka lolos dari hukuman lantaran dilindungi oleh sebuah kekuasaan misterius yang mampu mengatur sistem hukum dan pemerintahan. Sedangkan para perawat dan dokter yang mendengar pengakuan Tarmuji dan Sugiono, mereka hanya mampu geleng-geleng kepala. Sorot mata para tenaga medis itu juga berubah. Bukan lagi pandangan welas asih dan kasih sayang terhadap pasien. Berubah jadi pandangan yang sinis dan memperhinakan.
Setelah membongkar masa lalunya yang kelam dan hina itu, secara tiba-tiba Tarmuji dan Sugiono menjadi tenang. Sorot mata keduanya tak lagi memproyeksikan rasa ketakutan tinggi. Keduanya kembali tenang dan berkali-kali menguap pertanda mengantuk akibat kelelahan. Situasi itu membuat para perawat dan dokter, serta keluarga masing-masing berucap syukur. Setelah menanti beberapa menit, para perawat dan dokter itu mulai bernafas lega. Mereka kemudian pergi meninggalkan kamar inap kedua anggota DPRD tersebut. Sebelum pergi, salah satu perawat berpesan hendaknya salah satu anggota keluarga segera menekan bel darurat saat pasien mulai menunjukkan gejala tidak normal seperti yang terjadi sebelumnya. Sampai memasuki waktu maghrib, kondisi Tarmuji dan Sugiono terlihat masih lelap dalam tidurnya. Tidak demikian yang terjadi saat selesai waktu sholat maghrib. Kedua pasien dengan cedera berat pada tulang tangan, paha, dan tulang kering itu tiba-tiba kembali menjerit dan mengoceh, seperti yang terjadi saat usai sholat Asyar. Jeritan kedua anggota DPRD itu diawali dengan perubahan mendadak situasi kamar inap pavilion. Suhu udara terasa mengalami kenaikan drastis dari suhu kamar. Namun, termometer yang menempel di dinding kamar tidak mengalami perubahan suhu. Selain suhu kamar yang mengalami kenaikan drastis, proses bernafas di kamar kedua pasien dirasakan sangat berat seakan mengalami penurunan volume oksigen. Tak pelak lagi, anggota keluarga yang ada di kamar tersebut memilih keluar kamar, menghindari kondisi kekurangan oksigen yang berakibat pingsan. Saat para anggota keluarga kedua pasien memilih keluar kamar untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan paru-paru mereka, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Para anggota keluarga dengan mata kepala sendiri melihat tubuh Tarmuji dan Sugiono tertekuk ke depan secara tak normal dengan iringan jerit kesakitan. Dengan mata melotot dan menjerit kesakitan, leher keduanya melar seakan ada yang menarik. Selanjutnya mulut keduanya menuju ke posisi beberapa jarum infus yang menancap pada kedua tangannya. Sesaat kemudian terlihat lidah keduanya seakan ditarik keluar untuk membelit jarum-jarum infus itu. Satu persatu jarum infus di tangan kanan dan kiri itu mereka cabuti dengan belitan lidahnya. Setelah berhasil mencabuti jarum infus, tubuh Tarmuji dan Sugiono kembali akan bersandar seperti semula, dengan iringan teriakan kesakitan. Pemandangan itu tentu saja membuat 6 perawat dan seorang dokter menjadi kebingungan. Namun, beberapa detik kemudian terdengar suara derak patah tulang, yang sangat mengejutkan. Mulut kedua pasien itu terlihat menyemprotkan cairan berwarna, dengan bau yang sangat busuk dan amis. Cepat pegang kedua bahu pasien, instruksi Dokter Sayuti saat melihat posisi bagian dada Tarmuji yang miring ke kiri, sementara bagian perut ke bawah terlihat lurus. Sebuah pertanda jika tulang belakang Tarmuji mengalami sebuah patahan kronis yang sangat menyakitkan dan membahayakan jiwa. Tahan posisi itu agar bagian dada pasien tak terus runtuh, teriak dokter berusia parubaya itu. Dalam posisi yang mengkhawatirkan itu, ternyata Tarmuji kembali berteriak panjang. Ia menarik kedua tangannya kuat-kuat, yang tiba-tiba membuat tangan kanannya terputus pada persendian siku. Sementara tangan kirinya terputus pada pergelangan tangan. Dari luka pada kedua tangannya itu menyemprotkan cairan berwarna berbau amis dan busuk, yang membuat 6 perawat dan dokter menjadi kerepotan untuk memberi pertolongan. Sesaat kemudian dengan jeritan panjang yang memilukan mencerminkan rasa kesakitan tinggi, Tarmuji meninggal dengan tulang leher berderak patah. Belum lepas dari peristiwa di luar nalar yang membuat Tarmuji tewas bermandi cairan berwarna itu, 6 perawat dan dokter Sayuti dikejutkan teriakan 6 perawat dan dokter Farhan dari kamar inap Sugiono. Saat ketujuh tenaga medis itu berlari melihat, ternyata kondisi Sugiono sama. Ia juga telah tewas. Penyebab tewasnya Sugiono nyaris sama. Tulang punggungnya mengalami patah tulang kronis sebatas sabuk pengaman di atas pusar. Tubuhnya tertekuk ke arah depan. Selain itu, tulang lehernya patah akibat terpelintir, membuat wajahnya menghadap ke arah punggung. Sementara kaki kanannya terputus pada lutut kanan. Pun kedua tangannya tercerabut dari persendian di bahunya, sehingga membuat luka kronis yang sulit ditolong secara medis. Dari ketiga cedera patahan itu menyembur cairan berwarna dengan aroma amis dan busuk, yang semprotannya mewarnai dinding dan membanjiri lantai kamar pavilion. Menghadapi peristiwa supranatural ekstrim yang membuat Tarmuji dan Sugiono tewas dalam penderitaan itu, pihak rumah sakit segera melaporkan pada kepolisian. Kurang dari 15 menit terlihat beberapa personil polisi berdatangan, dari yang berseragam sampai yang berpakaian sipil.
Mereka melakukan pengaman sekitar TKP. Para saksi dari keluarga Tarmuji dan Sugiono, serta para tenaga medis terlihat dimintai keterangan oleh 4 inspektur yang dipimpin seorang inspektur kepala. Selain itu, terlihat 3 personil berseragam memasangkan pelis lain di TKP untuk mengamankan bukti-bukti kriminalitas dari kontaminasi. Selain itu, ada 5 personil sibuk melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti, termasuk sidik jari, jejak kaki, DNA, barang bukti lainnya, dan memfoto untuk dokumentasi di TKP inti, yaitu dalam kamar pavilion, serta TKP sekunder di luar kamar pavilion. Sementara Dr. Soraya Faradiba dari Forensik, membuat visum et repertum dengan mencatat dan mendokumentasikan luka-luka pada diri Tarmuji dan Sugiono. Melihat kondisi TKP dan pernyataan para saksi, Komisaris Polisi Zulfikar Hizbul Rachman sebagai detektif kepala yang memimpin tim forensik ke TKP, berkata dalam hati, kematian kedua korban ini bukan kematian wajar. Mereka dibunuh secara kejam, namun dilakukan bukan oleh manusia. Saya yakin tidak akan ditemukan bukti awal untuk bahan penyidikan. Karena itu, Zulfikar segera mengumpulkan semua anggotanya. Ia memerintahkan tak perlu lagi mencari bukti-bukti kriminal, karena tak akan ditemukan bukti pelanggaran hukum. Cukup mengumpulkan bukti peristiwa untuk membuat laporan dan melengkapi bahan otopsi mayat. Beberapa menit kemudian saat tim masih disibukkan proses detail pengumpulan data TKP, ternyata Dr. Sayuti yang menangani Tarmuji dan Dr. Farhan yang menangani Sugiono mendapat pemberitahuan dari ruang ICU bahwa kondisi Haryanto dan Bambang yang datang bersama Tarmuji dan Sugiono juga mengkhawatirkan. Kedua pasien yang dalam kondisi tidur oleh pengaruh anestesi, tiba-tiba bangun dan melakukan reaksi liar di luar kendali perawat. Setelah mendengar kabar tersebut, Dr. Sayuti dan Dr. Farhan didampingi Komisaris Zulfikar bersama 6 personil cadangan, yang sebelumnya membantu untuk pengamanan lokasi peristiwa, berlari menuju ruang ICU yang terletak di bagian belakang gedung utama rumah sakit. Sesampai di ruang ICU, Zulfikar langsung membagi tim forensik menjadi 2. Tim 1 bersamanya mendampingi Dr. Sayuti ke ruang Haryanto. Sementara tim 2 dengan Dr. Farhan ke ruangan Bambang. Selain itu, kedua tim diinstruksikan untuk merekam semua peristiwa yang terjadi di dalam ruang ICU untuk melengkapi bahan penyidikan. Pria Parubaya itu yakin, peristiwa yang menimpa Haryanto dan Bambang ini memiliki benang merah dengan tewasnya Tarmuji dan Sugiono di kamar pavilion. Sesampai ke dalam ruang ICU Haryanto, terlihat Zulfikar kaget bukan main. Dengan beristighfar, ia melihat sendiri aktivitas liar Haryanto yang di luar nalar normal. Bagaimana tidak? Dengan tubuh yang penuh selang infus makanan dan obat. Juga, untaian kabel alat deteksi kondisi kesehatan. Namun, aktivitas Haryanto bagai manusia sehat umumnya. Dengan tangan, tubuh, dan kaki yang dipegangi perawat bertubuh gempal, ternyata Haryanto terus bereaksi liar melakukan perlawanan. Selain itu, matanya yang nyalang terus melihat tempat kosong di depannya, di atasnya, serta di samping kanan dan kirinya. Saat memandang tempat-tempat kosong itu, Haryanto berteriak keras-keras, "Bukan aku. Bukan aku yang memerintahkan pembantaian itu. Aku hanya melaksanakan perintah Sukardi. Maafkan aku. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Bunuh saja Sukardi yang memanipulasi dan memerintah aku," teriak Haryanto dengan tubuh yang terus bergerak liar ketakutan, seakan ingin turun dari ranjang perawatan dan berlari keluar dari ruang ICU. Tak cukup hanya itu, Haryanto juga menyebutkan beberapa nama pejabat di pemerintahan daerah yang terlibat dalam pembantaian warga desa Pagerwesi pada tahun 1965. Politisi dari partai penguasa itu juga memohon agar dosa yang dilakukan dilimpahkan pada Sukardi sebagai dalang pembantaian, karena dendamnya pada lurah desa Pagerwesi dan Mas Ronggo yang menolak ajakan memanipulasi surat kretek desa untuk merampas tanah milik warga desa Pagerwesi. Mendengar ocehan Haryanto itu, Zulfikar berkata dalam hati, peristiwa yang dialami Haryanto ini pasti akan berakhir dengan kematian tragis. Aku dan tim medis tidak akan mampu menyelamatkan dia, karena yang melakukan penyiksaan terhadap dia adalah kekuatan supranatural yang sangat besar. Karena itu, Zulfikar langsung berteriak, "Sudahlah, jangan siksa lagi Haryanto, karena kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pada masa lalu. Aku berjanji akan membantu untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum berdasar bukti-bukti yang diucapkan Haryanto."
Sesaat setelah Zulfikar berteriak, tiba-tiba kondisi ruangan mengalami perubahan. Suhu dingin menusuk tulang yang dirasakan saat masuk, berubah kembali pada suhu ruangan. Namun, sesaat kemudian, monitor anestesi yang ada di samping tempat tidur Haryanto menunjukkan ada aktivitas pengiriman anestesi yang melebihi ukuran dalam waktu cepat, sehingga tim medis tak sempat melakukan penyelamatan dengan mencabut selang anestesi. Situasi mendadak di luar antisipasi tim medis itu langsung membuat monitor EKG menunjukkan ritme astole, yang membuktikan aktivitas listrik jantung Haryanto telah berhenti, dan memastikan Haryanto meninggal secara medis. Melihat kondisi tersebut, Zulfikar langsung balik badan. Bersama Dokter Sayuti berlari ke ruang ICU Bambang. Namun, saat masuk ruangan juga menyaksikan Bambang telah dinyatakan Dokter Farhan telah meninggal dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar dari mulut, seperti bekas ditarik sebuah kekuatan yang besar. Melihat kondisi kematian Haryanto dan Bambang tersebut, membuat Zulfikar menyimpulkan, kematian keempat politisi partai penguasa itu merupakan sebuah awal dari rentetan peristiwa kematian misterius, yang akan segera menyusul dalam waktu dekat. Karena itu, Zulfikar segera melaporkan kematian keempat anggota DPRD tersebut kepada Kepala Polisi Distrik. Dalam laporan tersebut, ia juga menyertakan rekaman video proses kematian Haryanto dan Bambang yang sangat tragis dan menakutkan. Sekitar 1 jam pasca laporan kematian Haryanto, Bambang, Tarmuji, dan Sugiono dibaca, rekaman video, dan dokumen foto di TKP dilihat Kepala Polisi Distrik. Ponsel Zulfikar terdengar berbunyi. Dia diminta untuk datang ke ruang dinas Kepala Polisi Distrik, Komisaris Besar Haryo Dandang Sugondo. Dengan langkah tegap dan cepat, Zulfikar langsung menuju ke ruang dinas Kepala Polisi Distrik. Setelah mengetok pintu dan dipersilahkan masuk, terdengar Kepala Polisi langsung menyapanya dengan tersenyum. "Hei Zul, silahkan duduk. Aku sudah membaca dan melihat semua dokumen foto dan video yang kamu kirimkan. Menurut kamu, apa yang dapat kita lakukan sebagai polisi terhadap peristiwa supranatural ini?" tanya Haryo Sugondo. "Secara hukum, saya yakin kita sebagai polisi tidak akan mampu berbuat banyak. Menyelamatkan nama-nama yang disebutkan Haryanto dan Bambang, seperti dalam rekaman video. Sebab kita tidak mengetahui, siapa yang akan menjadi korban selanjutnya dari kekuatan spiritual itu," jawab Zulfikar meyakinkan. "Jika demikian," kata Haryo Sugondo, "langkah strategis apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kepastian dari peristiwa ini?" "Langkah yang dapat dilakukan kepolisian hanya sebatas mengungkap peristiwa kelam yang menjadi sumber dari peristiwa supranatural ini. Melakukan investigasi senyap terhadap masa lalu Haryanto, Bambang, Tarmuji, dan Sugiono. Juga, semua nama yang ada dalam video tersebut," kata Zulfikar. "Oke, aku setuju dengan rencanamu. Segera laksanakan investigasi senyap itu, sehingga kebenaran dari peristiwa supranatural itu dapat terbongkar. Namun, kamu dan timmu harus hati-hati, karena beberapa nama yang disebutkan itu memiliki hubungan kuat dengan penguasa. Hasil investigasimu langsung laporkan padaku," ujar Haryo Sugondo sembari mengembalikan laporan dan semua dokumen pada Zulfikar.